Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham. Di hari Senin ini, 15 Agustus 2022, semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia buat kita semua dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kita awali di hari ini dari marketnya. Sebelum ke berita-beritanya, saya sedikit membaca dari Stockbit, di mana di tanggal 12 berarti hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat ya. Stockbit share proyek IKN akan dimulai bulan September. Mega proyek IKN sudah dibicarakan dari awal 2022, yaitu proyek IKN, ibu kota baru, ibu kota negara di Kalimantan akhirnya akan segera dibangun. Tanda tangan kontrak akhir Agustus, habis itu langsung konstruksi, kata Pak Basuki selaku Menteri PUPR. Nah, dikutip dari Antara News, nantinya Kementerian PUPR akan menyerap seluruh anggaran pembangunan senilai 5,4 triliun. Wow. Pada tahun ini rencananya pada tahun 2022 sampai 2024 dengan anggaran total mencapai 43,7 triliun. Berarti kalau yang pertama 5,4, berarti masih kurang 43,7 dikurangi 5,4, 43,7 kurangi 5,4 berarti masih kurang 38,3. Ntar ini saya turn off aja. 38,3. Wow, ini dana yang luar biasa. Kalau melihat proyek BUMN, berarti tidak jauh-jauh nantinya yang mendapat sentimen positif adalah Karya Group, yaitu ada Wika, ada WSKT, ada ADI, ada PTPP. Nah, ini proyeknya akan menarik. Kita lihat nanti siapa yang akan mendapatkan proyek paling tinggi. Bisa dicek di laporan keuangan masing-masing. Nah, yang proyeknya paling banyak di Kalimantan nih sejauh ini siapa, itu juga bisa. Oke, ada lagi, yaitu ini inflasi Amerika menurun, kabar baik bagi Indonesia. Nah, ini tanggal 13 hari Sabtu berarti. Departemen Tenaga Kerja US atau Amerika baru saja merilis inflasi tahunan bulan Juli, berada di level 8,5, turun dari Juni yaitu 9,1, berarti turun 0,6%. Indeks inflasi US menurun setelah indeks harga konsumen dan konsumer tidak naik pada bulan Juli dikarenakan penurunan tajam biaya bensin. Berarti bisa dikatakan efek dari harga bensin yang makin naik di Amerika yang membuat daya beli mereka menurun. Menyambut baik penurunan itu ditandai dengan Dow Jones melesat 1,44%. Wow, menarik. Dampak bagi Indonesia, Amerika merupakan konsumen minyak terbesar di dunia ya. Saat ekonomi US bergeliat, maka permintaan energi akan naik. Jadi wajar saja harga minyak ikut naik. Pasca rilis data inflasi mulai melandai, harga minyak dunia langsung melesat. Ini merupakan sinyal negatif terutama bagi Indonesia karena bahan bakar minyak BBM akan ikut naik. Tuh. Menurut Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto, subsidi dan kompensasi untuk energi mencapai 502 triliun. Wow. Dipastikan akan menahan kenaikan harga hingga akhir tahun. Nah, ini selanjutnya juga berdampak pada rupiah. Inflasi yang dinilai masih meninggi sulit mengangkat dolar US. Akibat rupiah berhasil menguat. Kondisi ini juga berdampak positif bagi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, ini akan menjadi trigger yang sangat besar untuk pemerintah, terutama kalau nantinya BBM kita dinaikkan. Wah, itu bisa memicu ya, bisa memicu harga-harga yang lainnya, bahan-bahan pokok terutama, itu juga akan memicu kenaikan juga. Nah, salah satu upaya dari pemerintah sejauh ini adalah meminimalisir atau mengurangi lah ketergantungan terhadap bahan bakar bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar kalau nggak salah ya, yang solar ya. Kayak yang Pertalite
di beberapa tempat sudah dibatasi dengan cara dipersulit. Nah, ini saya mengasih kata dipersulit karena harus membeli lewat aplikasi My Pertamina dulu dan semacamnya, dan ada batasannya kalau nggak salah. Di kota saya belum, tidak ada batasan, cuman memang antriannya mengular. Mungkin juga dibatasin juga ya pertalite-nya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cepat atau lambat masyarakat beralih ke Pertamax, di mana Pertamax tidak disubsidi. Mungkin seperti itu. Nah, ini dari Stockbit. Kita ke berita dari bisnis.com. Bakal akuisisi anak keras, simak prospektus Rukun Raharja. Rukun Raharja ini yang punya itu suaminya dari Ibu Puan Maharani. Ada sentimen juga ke sana. Emiten penyedia energi terintegrasi PT Rukun Raharja atau Raja baru ini mengumumkan 6 proyek baru, yang dijalankan hingga 2026. Wah, proyek jangka panjang nih. Salah satunya akuisisi Krakatau Tirta Industri atau anak usaha dari KRAS. Potensi masa depan juga tidak boleh dianggap enteng. Dengan 6 proyek baru yang dijalankan, Raja berpotensi meraup pendapatan yang sangat besar di masa depan. Faras menjelaskan Raja mengumumkan 6 proyek yang dijalani dari 2026 dengan belanja modal atau capek sebesar 269 juta US dollar. Wow, besar banget nih capeknya. Jika asumsi semua proyek menurut beberapa proyek tersebut berpotensi mencetak pendapatan yang besar, seperti akuisisi Krakatau Tirta Industri yang diperkirakan dapat menyumbang 44,1% dari laba Raja pada tahun 2023. Wah, besar banget nih. Dan tender pengadaan pipa bahan bakar yang berpotensi menyumbang 13,4%. Nah, ini Raja ini bisnisnya itu oil dan turunannya. Nah, ini contohnya ada pengadaan pipa bahan bakar. Jika asumsi semua proyek tersebut berjalan lancar, Raja berpeluang meraup laba 79% lebih tinggi dari estimasi tahun penuh 2023 kami. Membuat proyek awal kami sangat konservatif. Wah, menurut proyek masa depan dunia, ini Samuel Sekuritas target price-nya di 1.500. Wow, ini menarik. Tinggal kita tunggu PT Krakatau Tirta Industri ini seperti apa proyek-proyeknya. Ini menjadi sentimen positif. Cuman kalau melihat dari harganya si Raja sendiri, kalau kita cek berdasarkan chart, dia sudah naik tinggi. Bahkan kalau kita ukur dari 5 Juli, deh. Dari 5 Juli aja ini udah naik berapa? 241%. Wow. Nah, ini kondisi seperti ini dan newsnya keluar gitu. Nah, itu yang menjadi sentimen buat harap waspada, bukan sentimen, harap waspada buat teman-teman. Beritanya baru keluar 14 Agustus loh. Nah, ini ada istilah yang namanya sell on news, buy on rumor. Nah, ini newsnya udah keluar ya, dan posisi udah di atas, volume juga udah mulai mereda, makin menurun ya. Be careful lah, terutama bagi teman-teman yang mau beli Raja buat swing. Be careful, nunggu konsolidasi mungkin lebih oke. Oke, selanjutnya berita tentang penjualan software ACES menurun, laba terkoreksi 12%. Kinerja emiten PT Hardware Indonesia Tbk atau ACES mengalami penurunan sisi penjualan maupun laba bersih. Adapun penurunan kinerja terjadi selama pandemi Covid. Oke, penjualan bersih menurun 2,58 jadi 3,31 T dari sebelumnya 3,4. Berarti ini salesnya menurun. Oke, jika melihat laporan keuangan semester 1 masa pandemi, dari tahun ke tahun terus terjadi penurunan penjualan bersih meski tidak lebih dari 10%. Sebelum pandemi pada semester 1 penjualan bersih tercatat 3,96. Kemudian masih pandemi turun 3,65, lalu 3,4, makin turun nih. Berarti sejak 2019 sampai sekarang 2022 semester 1, nah dia makin turun.
Sementara itu total ekuitas justru turun 5,51 T per kuartal 4 2021 menjadi 5,41 dari sebelumnya 5,51. Oke. Namun untuk total liabilitas mengikut total aset meningkat. Wah, utangnya naik nih. Kita harus cek lagi nih, utangnya ini naik di apa? Ini bisa dicek di laporan keuangannya. Oke, lanjut ke berita selanjutnya masih di bisnis.com, yaitu anak usaha BSDE tanam modal di Dana 25 juta US dollar. Wow. Emiten properti BSDE melakukan penanaman di aplikasi dompet digital Dana. Nah, salah satu aplikasi dompet digital ya, selain OVO, Dana juga patut dipertimbangkan. Oke, memiliki sebesar 100 melalui entitas anak PT Sinar Pertiwi Megah. Oke, kita cek ini PT apa, saya juga belum tahu. Oke, adalah perusahaan real estate yang 100% dimiliki, masih real estate, masih satu itu. Oke, melakukan penempatan modal menyedia aplikasi dompet digital, memberikan nilai lebih pada stakeholder khususnya pemegang saham di masa mendatang, juga akan memperkuat, memberi nilai tambah bagi ekosistem digital BSDE. Mungkin ini hampir sama dengan yang namanya MTech, di mana dia juga suntik Bukalapak satunya, dan bahkan menambah. Nanti akan ada di video Selasa malam, sudah siap dan sudah ready, nanti tinggal ditunggu aja ya. Masuk Dana, portofolio investasi jangka panjang BDA akan meningkat dan saling mendukung aktivitas pemasaran, partner strategi, dan mengembangkan pembayaran elektronik terintegrasi, aman, terpercaya untuk pengalaman di. Nah, ini juga bisa jadi nilai positif fitur dari pembayaran apa itu namanya, properti bisa lewat Dana mungkin ya. Ini akan menjadi sentimen yang positif untuk BSDE. Kalau melihat dari chartnya, si BSDE itu sedang berada di posisi konsolidasi. Nah, ini dia konsolidasi tengah, dia setway di range ini. Nah, kalau melihat volumenya yang masih imut-imut ya, ini kemungkinan koreksi dulu lah BSDE. Kalau tadi sekilas asetware belum ya. Asetware karena masih downtrend ya. Ya, masih downtrend dia. Masih downtrend, bahkan di angka 700 ya. 700. Oke. Bentar. Oke, kita ke berita selanjutnya, itu ke emiten news. Subsidi bukan pilihan tepat, YLKI ingatkan jangan tahan harga BBM dengan utang. Nah, ini merujuk dari berita Stockbit tadi ya. Tidak menaikkan harga BBM sama artinya melanggengkan subsidi BBM bagi kelas menengah atas. Ada benarnya juga. Oke, nah besar kebutuhan di kawasan menuntut pemerintah lewat pembiayaan atau utang. Padahal total hutang Indonesia sudah bengkak ke 7.000 T. Besarnya utang tersebut membuat posisi Indonesia bisa saja senasib dengan Sri Lanka. Tragis jika subsidi BBM dipatok dari hutang. Ingat, hutang pemerintah kini menggunung hingga 7.000 T. Melihat hal ini, menurut saya pribadi kurang wise kalau disandingkan atau disejajarkan apple to apple dengan Sri Lanka. Kondisinya sangat berbeda gitu. Cuman memang jangan melulu dikasih ditempel pakai utang terus dan disubsidi. Jadi ya pelan-pelan kita yang aware di market harusnya lebih wise, lebih bijak dalam menyikapi nantinya kalau bahan bakar di Indonesia ini naik. Karena melihat dari harga-harga oil, minyak dunia itu pada naik, bahkan di 2020 itu sampai minus loh, sampai minus. Cuman pertanyaannya adalah kenapa waktu 2020 kita tidak beli gitu. Satu, karena fokus dengan COVID, semua negara fokus dengan COVID pasti, karena itu sebuah virus yang baru, belum tahu penanganannya seperti apa, panik
dan gegabah dan penanganan seperti itu hal yang menurut saya saat ini melihat adalah harap dimaklumi gitu, bukan semata-mata untuk membela pemerintah. Lalu yang kedua adalah pada saat minus itu kenapa kita tidak beli adalah ada beberapa macam, yaitu kilang minyak dan storage kita di Indonesia itu penuh, udah penuh, tidak bisa menampung, jadi mau gimana lagi gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya tentang LSIP. Harga jual CPO naik. London Sumatera Indonesia LSIP paruh pertama bungkus laba 549 miliar. Oke. Mencatatkan laba menanjak 9% dari periode tahun tahun lalu 501, sekarang 549, naik 9% dari LSIP ini. Lalu selanjutnya sama juga CPO SIM melonjak 101%. Wow, ini lebih ngeri nih. Salim Infomas pertama TBK melaporkan laporan keuangan konsolidasi interim ke sejalan dengan itu total produksi turun ke pada 1H 2022. Grup SIM mencatatkan penjualan sebesar 8T atau turun 10 year on year, berarti dibandingkan tahun lalu turun tapi penjualannya. Nah, ini yang naik apa nih? Oke, bentar saya baca dulu. Grup SIM membuka kinerja positif di tengah tahun 2022. Laba usaha naik 18%, EBITDA naik 17%, laba periode berjalan yang didistribusikan ke pemilik induk naik 101. Nah ini naik 101. Berarti ini laba yang didistribusikannya naik 101%. Ini sentimen yang positif. Keduanya juga naik dan keduanya ini adalah grup Salim. Berarti sentimen positif untuk INDF. Karena harusnya INDF kena sentimen positif. Kalau nggak salah, terakhir saya ngecek LK itu Q4, kalau nggak salah 2021 itu INDF yang membuat labanya tergerus itu SIM. INDF ya induknya. INDF ada ICBP, ada LSIP, ada SIM dan lain-lain. Nah itu yang TBK yang salah satu penghambatnya itu SIM. Dan melihat ini naik berarti sentimen positif. Jadi bisa dikatakan dua sektor CPO ini semuanya naik. Cisgood mungkin itu IHSG-nya. IHSG-nya seperti apa kalau kemarin. Nah ini skenario 1 gagal ya, skenario 2 ini kesentuh, dan mana yang ini ya, mana yang biru saya ganti warna kuning. Nah, kemungkinan dia akan nutup gap dulu, turun sampai garis warna merah buat nanti kemungkinan up lagi bisa. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini, semoga bisa membantu untuk menjalani market di hari ini. Dan oh ya, ini ada bearish divergence, ini harus diperhatikan. Ini bearish divergence loh. Nah, ini bearish divergence, jadi makin valid kalau ini nextnya akan turun. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat dan semoga hari ini kalian mendapat keberkahan dan semoga hari ini sangat menyenangkan buat kita semua. Sampai jumpa nanti di video belajar investasi saham di siang. Bye bye.